Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Selamat datang di kolom Fahri Ali. Beberapa saat lalu saya telah menyampaikan sebuah analisa untuk memberikan refleksi satu abad Nahdlatul Ulama atau NU. Itu dilakukan dalam bentuk tanya jawab, karena proses tanya jawab itu berlangsung cukup panjang, maka kali ini akan ditampilkan hasil analisa yang bersifat tanya jawab itu dari satu episode ke episode lainnya yang terdiri dari 4 episode. Nah, kendati pun demikian, tetap ada benang merahnya, yaitu bahwa analisa saya itu bersifat historis struktural yang melihat asal-usul dari kaum Nahdiyin yang kemudian terorganisasikan di dalam bentuk Nahdlatul Ulama itu di dalam proses sejarah, lalu kemudian kemunculannya sebuah grup atau kelompok masyarakat di Jawa yang menjadi dominan, yaitu kaum priai, sampai kemudian apa implikasi dari kemunculan Nahdlatul Ulama dengan latar belakang kaum Nahdiyin yang jumlahnya sampai dengan lebih dari 100 juta itu bagi hubungan antara masyarakat dan negara, lalu kemudian hubungan antara kesempatan-kesempatan yang terbuka bagi kalangan-kalangan bukan kaum Nahdiyin untuk berpartisipasi di dalam proses bangsa dan negara dewasa ini dan di masa depan. Selamat menyaksikan. Ketika Abang mengatakan tadi bahwa terjadi konsolidasi dan kemudian Nahdlatul Ulama ini menjadi elemen yang consolidated dalam konteks struktural sosial masyarakat Indonesia, bagaimana implikasi strukturalnya terhadap sosial politik di Indonesia secara umum, dan bagaimana pergeseran peran dari Nahdlatul Ulama ini ketika struktural politik, sosial politik di Indonesia ini juga mengalami dinamika dan perubahan gitu. Ya, saya kira pertanyaan Anda ini berkaitan dengan pertanyaan pertama yang diajukan oleh Imam Tama'im dalam kaitannya dengan posisi priai. Jadi posisi priai yang seharusnya itu juga tumbuh bersama dengan kaum santri itu tidak terjadi, karena tadi kaum santri melakukan uzlah, tetapi bukan berarti mereka tidak melakukan reproduksi gitu. Di dalam pengertian dalam konteks demografis mereka tumbuh semakin lama semakin besar, dan tentu saja mengalahkan secara demografis itu kaum priai. Kaum priai memang cepat sekali dia mengadaptasikan diri ke dalam dunia modern, tetapi reproduksi mereka secara demografis itu sangat terbatas gitu. Nah, jadi di dalam konteks ini kaum Nahdiyin itu tumbuh sangat dalam jumlah yang besar dan secara terus-menerus tumbuh gitu. Hanya saja mereka tidak atau belum diorganisasikan. Nah, ketika mereka terorganisasikan, maka mereka kemudian mempunyai kekuatan tawar-menawar yang bagus gitu dengan siapa saja, termasuk dalam konteks ini adalah negara gitu.
Nah, kalau kita lihat ya acara yang berlangsung di Jawa Timur ya memperingati 100 tahun ya atau 1 abad kelahiran Nahdlatul Ulama menurut tahun Hijriah tadi, itu ada hal yang mencolok. Apa mencoloknya? Presiden Jokowi, ya, Presiden Republik Indonesia itu tidak hanya hadir di sana, melainkan juga ikut menyanyikan, ikut berpartisipasi ya di dalam melantunkan Yalal Watan, gitu. Yalal Watan kita tahu itu adalah ya salah satu ekspresi keindahan yang ditujukan ya, oleh kalangan NU kepada pemujaan terhadap tanah air. Tetapi tidak ada orang yang tahu tentang Yalal Watan itu, gitu. Bahkan ya saya selempang, sekali lagi saya pakai ya bahasa Betawi, itu tahun 90-an pun orang tidak tahu ada lagu yang bernama Yalal Watan. Itu hanya ya bukan tumbuh ya, terdengar ketika kemudian digali kembali. Bahkan ya di kalangan NU itu belum tentu ya pernah mendengar Yalal Watan pada tahun 1990-an atau awal 2000. Ketika kemudian sejarah mulai digali, maka maka kemudian lagu dari Yalal Watan itu kemudian mengalami ya sosialisasi yang sangat melebar dan kemudian dianggap sebagai salah satu mars di situ. Nah, partisipasi dari Presiden Republik Indonesia di dalam melantunkan Yalal Watan itu secara simbolik adalah integrasi antara ya negara modern dengan kaum Nahdliyin, gitu. Artinya apa? Artinya bahwa posisi tawar-menawar kaum Nahdliyin ya berhadapan dengan seluruh kekuatan politik nasional dan negara itu semakin kuat, gitu. Apalagi di situ kan dalam acara itu hadir seluruh partai-partai politik ya, termasuk ya Mbak Megawati, pemimpin ya partai politik terbesar untuk sementara di Indonesia, gitu. Nah, pertanyaan Anda tadi yang mengatakan apa implikasi sosial politiknya, itu pertama-tama yang mau saya katakan adalah bahwa dengan ya integrasi kaum Nahdliyin ke dalam negara, berarti posisi tawar-menawar negara itu semakin kuat berhadapan dengan masyarakat secara umum, gitu. Nah, tetapi apa implikasi strukturalnya? Ini adalah pertanyaan yang menarik, gitu. Kalau menurut saya, tawar-menawar negara yang semakin kuat karena kaum Nahdliyin ikut terintegrasi ke dalam negara, itu kemudian menyebabkan ya crowded in. Nah, ini di dalam bahasa perbankan itu, di dalam soal kredit ya. Jadi orang-orang ya karena kemudian jumlah ya dari kredit itu relatif terbatas, maka kemudian orang yang berusaha masuk untuk mendapatkan kredit itu juga kemudian sekaligus menjadi terbatas. Nah, di dalam contoh ini, maka kita bisa mengatakan begitu kemudian NU terintegrasi ke dalam negara, maka kekuatan-kekuatan politik lainnya, kekuatan-kekuatan sosial lainnya itu relatif terhambat ya, terintegrasi dalam negara. Terutama ini yang menarik adalah bahwa ketika kekuatan-kekuatan kiri itu telah hancur lebur pada pemberontakan G30S ya, 1965, gitu. Jadi ketika itu terjadi, sebenarnya kaum priai masih tetap menguasai keadaan negara ya, atau malah semakin kuat ya pada masa negara Orde Baru, gitu. Kenapa?
Karena seperti yang didalilkan oleh Ruth McPhee ya, dalam tulisannya Beamtenstaat Indonesia itu mengatakan bahwa negara Orde Baru itu pada dasarnya adalah sebuah inkarnasi dari negara kolonial sebagaimana yang diformulasikan oleh sejarawan Harry Benda, yaitu Beamtenstaat itu tadi, sebuah negara administratif ya yang menekankan kemampuan teknikal, pembangunan ekonomi, tetapi sekaligus dengan itu menolak partisipasi masyarakat, menolak ideologisasi masyarakat. Nah, pada masa Orde Baru yang terjadi adalah hal yang sama. Anda pasti masih ingat tentang istilah floating mass, masa mengambang, di mana rakyat pedesaan itu dilarang ya berpolitik, lalu kemudian partai-partai politik itu tidak bisa masuk ke pedesaan gitu. Nah, jadi Beamtenstaat ya yang berkembang pada 1930-an di akhir masa pemerintahan kolonial itu kemudian menjelma pada Orde Baru gitu. Lalu kemudian Orde Baru itu pun menyerap gagasan-gagasan priai gitu. Gagasan-gagasan priai ya yang terutama pada waktu itu dirumuskan melalui Tri Ubaya Sakti. Jadi di dalam sebuah rapat besar ya, ABRI pada waktu itu. Jadi gagasan-gagasan priai ya, yang menekankan harmonisasi, yang menekankan tentang stabilitas itu kuat sekali dilakukan gitu. Nah, ini menyebabkan ya kaum santri kembali lagi tidak bisa mengambil peran yang berarti gitu di dalam konteks ini. Baru setelah Orde Baru itu rontok, demokrasi kemudian dikembangkan, maka massa menjadi sangat penting sebagai faktor kalkulatif di dalam proses-proses politik gitu. Muncullah kemudian NU di sini, muncullah kemudian kaum Nahdliyin yang menyatukan diri gitu. Nah, kekuatan-kekuatan kiri yang hancur ya pada 1965 itu semakin hilang ya. Lalu kemudian kekuatan gerakan buruh yang menuntut ya restrukturisasi dari susunan-susunan politik ya, susunan-susunan kekuatan politik ekonomi di Indonesia itu masih sangat lemah. Lalu kemudian gerakan-gerakan secular civil society ya, itu juga masih lemah ya, tergantung dari donor dan segala macam yang ada gitu. Nah, jadi implikasinya secara struktural integrasi kaum Nahdliyin ke dalam negara tanpa sebuah sikap kritis itu ya di dalam beberapa hal membuat proses demokratisasi ya berlangsung di dalam sebuah kerangka yang bersifat dilematis tadi gitu. Para wali ini ya di dalam hipotesa saya lah, para walilah yang kemudian melahirkan atau merupakan cikal bakal dari kaum Nahdliyin, atau juga bisa kita sebut sebagai kaum santri gitu. Nah, mereka kemudian terjadi kontestasi ya, sebenarnya konflik kepentingan, maka Sultan Agung itu menghancurkan kekuatan-kekuatan para wali seperti yang dilukiskan oleh disertasinya Ong Hok Ham gitu. Jadi sejak awal para wali itu sudah mulai tersingkir oleh kekuatan-kekuatan tradisional. Nah, ketersingkirannya itu cukup lama di dalam panggung ya sosial politik ekonomi Jawa pada waktu itu gitu. Jadi kalau kita lihat dari situ, maka ya agak sulit kita lihat ada fakta sejarah sekitar abad ke-17, kemudian abad ke-18 dan awal abad ke-20
itu kaum Nahdiyin itu mampu menandingi ya eksistensi dari kaum priai gitu. Kenapa? Karena kaum priai dengan cepat menyesuaikan diri di dalam proses modernisasi. Jadi sementara kaum Nahdiyin terkonsentrasi ya oleh sikap uzlah mereka itu di pesantren yang jauh dari perkotaan, jauh dari pusat kekuasaan, kaum priai itu sudah dominan sebagai lapisan tengah di dalam masyarakat Jawa pada waktu itu gitu. Dan dengan cepat menyelesaikan diri di dalam proses modernisasi. Jadi ketika kemudian Indonesia merdeka, sebenarnya mereka lah lapisan yang paling siap untuk tetap tampil ya, sebagai kekuatan yang dominan di dalam susunan-susunan kekuatan di Indonesia gitu.